Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo Y53s. Tapi anehnya nggak sedikit netizen budiman yang komentar katanya HP ini terlalu mahal. Harga pejabat, spesifikasi merakyat. Bahkan ada juga yang bilang mending beli merek sebelah aja dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan untuk membuktikan hal tersebut di video kali ini kita akan mereview lengkap HP ini. Kira-kira beneran kemahalan nggak sih? Yang pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Untuk desain jujur saya nggak merasa ada yang spesial atau wah di sini. Karena model desain seperti ini sudah ada di seri Y51 dan Y51A sebelumnya. Di sini cuman warnanya saja yang dibikin sedikit berbeda. Jadi secara garis besar untuk bentuk atau desainnya HP ini cuman ganti jeroan aja dari Vivo Y51 series. Jujur saya nggak tahu sih ya, kayaknya ini emang desain andalan Vivo untuk di kelas 3 jutaan. Karena terbukti dari Vivo Y51, Y51A dan Y53 semuanya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Tapi yang jelas desainnya ini emang ideal menurut saya, nggak terlalu tipis dan terlalu tebal. Jadi enak aja gitu feelnya saat digenggam. Mungkin ini salah satu alasan Vivo masih mempertahankan desain seperti ini. Untuk warnanya sendiri ada dua varian, jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan masih dari segi desain, di video unboxing sebelumnya banyak juga netizen yang berkomentar sayang banget HP ini masih menggunakan konsep layar water drop screen, padahal harganya hampir 4 jutaan. Di sini saya tegaskan ya, jangankan ini harga 3 jutaan sampai 4 jutaan. Vivo V21 seri saja yang harganya 4 sampai 5 jutaan masih menggunakan konsep layar water drop screen. Jadi kita cukup terima aja di sini. Emang sih mungkin enggak semua orang mempermasalahkan. Cuman istilahnya kalau kita ngikutin tren ya ini emang ketinggalan menurut saya. Tapi walaupun demikian dari sektor layar ada peningkatan dari Y51 series sebelumnya, yaitu panel layar IPS yang sudah P3 display. Sebenarnya panelnya sih sama aja panel IPS, tapi ada penambahan P3 display yang bikin kontras dan warna yang dihasilkan cukup bagus dan sedap dipandang. Mungkin jika kamu lihat di video ini biasa aja, tapi kalau kamu pegang unitnya secara langsung dan jajarkan dengan panel IPS biasa, baru mulai terlihat perbedaannya. Kalau P3 display ini satu level di atas IPS biasa, karena komposisi warna yang dihasilkan Vivo Y53s terlihat lebih bagus dan adem. Ukuran layarnya juga ideal, 6,58 inch dengan refresh rate cuma 60 Hz aja dan resolusi yang sudah Full HD+, 1080x2408 pixel. Enggak terlalu kegedean tapi juga enggak kekecilan, pas aja lah kayak HP pada umumnya. Dan rasanya enak aja buat nonton atau main game. Dari segi desain saya rasa sih itu aja. Menurut saya yang agak sedikit disayangkan adalah konsep layarnya yang masih water drop screen. Padahal kalau sudah pancol terlihat lebih keren loh pastinya. Jadi istilahnya kita ngeluarin budget 3,7 juta enggak sia-sia aja gitu, karena looknya keren baik bagian depan ataupun belakang. Dari segi desainnya sudah, selanjutnya kita bahas masalah spesifikasi dan performanya. Untuk urusan spesifikasi dan performa, Vivo Y53s dibekali dengan RAM sebesar 8GB dan masih bisa di-extend lagi sampai 3GB. Jadi total semuanya ada 11GB. Untuk internal memorinya sebesar 128GB dan masih bisa di-up lagi pakai micro SD tambahan up to 1TB. Untuk kapasitas RAM dan ROM standar aja, nggak ada yang wah di sini. Untuk chipsetnya dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer. Yap, Helio G80. Mungkin sebagian dari kamu juga sudah tahu lah ya, banyak merek lain yang menggunakan chipset ini. Tapi kebanyakan dijual dengan harga 2 jutaan aja, mulai dari Infinix, Redmi hingga Realme. Dan di sini Vivo Y53s menggunakan chipset Helio G80 tapi dijual dengan harga 3,7 jutaan. Dan jaringan yang belum support 5G alias cuman 4G aja. Jadi banyak banget yang komentar masalah ini di video unboxing sebelumnya. Tapi ya sudahlah, beginilah adanya. Dan yang jelas walaupun HP ini cuma menggunakan Helio G80, tapi ini merupakan peningkatan yang bagus dari Vivo Y51 series sebelumnya yang menggunakan Snapdragon di kepala 6. Dan terbukti yang saya rasakan emang performa yang dihasilkan HP ini lebih unggul dari Vivo Y51 series. Buat bermain PUBG Mobile misalnya, untuk ukuran saya yang jarang main game sudah berasa enak. Settingan grafik yang dihasilkan sampai smooth ultra, balance ultra, dan mentok sampai SD high.
Pengalaman saat bermain sudah lancar-lancar aja dan cukup playable. Untuk giroskopnya juga aman terkendali dan memiliki responsif yang cukup baik. Buat main game balapan juga sudah berasa enak dan lancar. Jadi pada dasarnya G80 di Vivo Y53s ini sudah bisa menjalankan game dengan baik dan lancar. Cuman kebanyakan dari kita selalu berpatokan dengan merek sebelah yang menggunakan chipset lebih unggul dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga bikin Vivo Y53s ini berasa terlalu mahal dengan spesifikasi yang ditawarkan. Tapi yang jelas semua itu tergantung kamu aja yang menilai. Dan untuk daya tahannya, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh dengan pengacasan yang sudah flash charging 33 watt. Kecepatan chargingnya ini juga merupakan sebuah peningkatan dari seri sebelumnya yang cuma 18 watt aja. Jadi charging di HP ini nggak butuh waktu yang begitu lama pastinya. NFC multifunction juga sudah ada di sini. Jadi bisa dibilang sudah paket lengkap lah. Dan yang terakhir kita akan geser ke bagian kameranya. Untuk urusan kamera, Vivo Y53s memiliki 3 lensa kamera belakang, yaitu ada 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya memiliki resolusi sebesar 16 megapiksel. Yang perlu dicatat, untuk lensa ultrawide tidak ada di sini. Untuk fitur kameranya, selain foto dan video, di sini masih ada foto mode malam, potret atau bokeh, dan di bagian lainnya masih ada foto 64 megapiksel, foto panorama, foto live, gerak lambat atau slow motion, time lapse, foto profesional, dan dokumen. Untuk fitur kamera tidak ada yang spesial di sini, sama aja dengan Vivo Y51 series sebelumnya. Untuk hasil foto dan videonya menurut saya sih sudah cukup bagus. Komposisi warna yang dihasilkan juga sudah oke, baik foto di indoor ataupun di outdoor. Apalagi untuk foto selfie-nya dijamin bikin kamu auto glowing lah pokoknya. Untuk kamera saya sih no complain ya, karena menurut saya sudah bagus dan bisa diandalkan buat kebutuhan sehari-hari. Mungkin yang kamu perlu perhatikan untuk perekaman videonya, HP ini cuma mentok sampai ukuran 1080 aja, belum bisa sampai size 4K. Tapi yang jelas bagus atau tidaknya kamu bisa nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Ini adalah contoh perekaman video kamera depan menggunakan Vivo Y53s di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup, yang memiliki resolusi kamera sebesar 16 megapiksel. Jadi di sini kamu bisa lihat untuk warna kulitnya, oke, kualitas suara yang hasilkan sama warna backgroundnya. Jadi kalau saya lihat dari preview layarnya, ini sih untuk hasilnya udah cukup oke ya, warnanya dapat nggak yang pucat atau bagaimana. Ini adalah contoh perekaman video kamera belakang menggunakan Vivo Y53s di outdoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan ini untuk ultra stabil videonya aktif ya. Dan di sini sedikit informasi untuk perekaman videonya, dia cuman mampu sampai ukuran 1080 di 30 frame per second aja. Jadi untuk ukuran 4K dia belum bisa. Dan di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas suara yang saya hasilkan dan warna sekitar yang ada di sini. Kamu bisa nilai oke atau tidak di harga 3,7 juta. Dari semua poin yang sudah kita bahas, menurut saya Vivo Y53s ini sudah cukup bagus. Jadi ini masuknya ke kategori cukup bagus, enggak yang bagus-bagus banget. Spesifikasinya lumayan, main game juga sudah oke, hasil kameranya juga sudah bagus. Tapi kamu jangan compare dengan Redmi, Infinix, atau Realme, karena berasa mahal banget untuk spesifikasi dan harga yang ditawarkan. Compare aja dengan Oppo atau Samsung, pasti bakal 11-12. Tapi yang jelas semua itu tergantung dengan bagaimana kamu yang menilai saja. Kalau menurut saya emang agak sedikit kemahalan sih, apalagi kalau kita berpatokan dengan beberapa merek lain yang dijual dengan harga setara. Soalnya merek sekelas Samsung aja di harga segini sudah berani kasih jaringan yang sudah support 5G. Tapi walaupun demikian, beginilah adanya Vivo Y53s. Walaupun banyak yang bilang kemahalan, HP ini tetap banyak peningkatan dari seri sebelumnya. Ini kalau menurut saya loh ya. Menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Kira-kira menurut kamu kemahalan nggak sih HP ini? Apakah benar harga pejabat spesifikasi merakyat? Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa. Yang paling terpenting, setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.